Kita samakan dulu tak ke sana biar lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah lana baba hikmatika wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun idh qalatil malaikatu ya Maryam inna Allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul Masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha' idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Mukama kalau sadaqallahu azim sadaqa rasulullah nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para yai, para ustaz, para guru-guru agama, para sepuh ini sepuh, ibu bapak jemaah sekalian yang mugi-mugi kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya di setiap kesempatan kita sering mengingatkan. Allah masih beri kita sehat, beri kita kemampuan, beri kita kesempatan sampai hari ini. Mudah-mudahan apa yang Allah anugerahkan kepada kita menjadi wasilah jalan bagi kita untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan jalan ini semua Allah ampuni dosa-dosa kita yang sudah lewat. Allah anugerahkan kita di akhir hayat kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan sebab semuanya Allah ringankan semua hujjah kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita
Nabiullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kita syafaat beliau di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Jadi biasanya di akhir kita kirim Fatihah di depan awal kepada saudara-saudara kita mengawali majelis kita hari ini. Saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, saudara-saudara kita di Gaza, di lain tempat, termasuk saudara-saudara kita di Indonesia, di Sumatera, di Kalimantan, tadi malam di Serang, Cilegon yang sudah mulai banyak titik. Allah sedang uji dengan air yang sedang naik. Ada yang naiknya keras sekali, ada yang naiknya pelan. Semua jadi musibah, ujian sekaligus peringatan kepada kita. Mudah-mudahan saudara kita yang sedang ditimpa musibah, Allah berikan kekuatan kepada mereka. Allah jadikan musibah sebagai jalan mereka untuk naik derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah segera ringankan beban mereka di dalam musibah. Allah lepaskan mereka dengan musibah itu dengan ampunan dari Allah. Dan mudah-mudahan apapun yang mereka alami jadi jalan mereka mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sirrin Nabi wa alin Nabi wa sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ngapunten nggih, kula beberapa hari ini diteleponi teman-teman di banyak titik yang kebetulan mereka ada yang jadi relawan, ada yang mengurusi, ada yang kerja di PNBP namanya, PMBP ya, sing penanggulangan bencana niku. Ada yang kerja teman di LPBI, lembaga penanggulangan bencana. Semua menceritakan hal yang sama. Niki Gusti Allah mengingatkan kita semua. Ini termasuk kita yang di sini, kita di gunung nggak terlalu kerasa nih. Tapi kalau jadi kelingan lagi nih firman Gusti Allah, ujar Gusti Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi bima amilu. Liyudhiqahum ba'dal ladzi bima amilu. Al-ayat ujar Allah, telah tampak kerusakan di langit dan di bumi karena sebab tangan manusia, agar mereka bisa merasakan sebagian dari apa yang sudah mereka lakukan. Abot tinggi. Jadi tidak ada air yang turun dari dataran atas lalu ke dataran bawah kecuali karena sebab dua perkara. Perkara pertama niku sebab kehendaknya Allah dengan alam semesta. Maksudnya sunnatullah. Sunnatullah niku air itu pasti bergerak dari atas ke bawah. Ini dari bawah ke atas itu namanya air mancur. Dan niku beda niku, air mancur itu beda. Kalau ada air dalam keadaan normal pasti bergerak dari atas ke bawah. Yang bisa menahan air dari atas ke bawah itu ya hanya ciptaan Allah juga. Nopo pohon, tanah, niku resapan semua niku. Yang kedua, ketika sunnatullah itu lalu kemudian menjadi bencana. Ini kan sunnatullah, air dari atas ke bawah itu sunnatullah, itu hukumnya Allah, bukan hukum manusia. Manusia cuma mengikut hukumnya Allah. Jikalau hukum Allah ini lalu membawa keburukan kepada manusia, yakni menjadi bencana, maka tidak ada sebab lain karena manusia yang melawan sunnah Allah. Itu pasti ada manusia yang melawan sunnah Allah. Kayak apa caranya manusia melawan sunnah Allah? Yo dengan merusak daerah resapan.
nek panjenengan yang mungkin berasal dari daerah yang mirip-mirip kayak pulau, mungkin dari Sumatera atau kalau panjenengan Sulawesi ke tengah atau Kalimantan kayak daerah pulau, kok kerasa gunung jadi danau, niku mboten cerita niku tenanan niku. Kula yang ngalamin. Kalau tiap kali pulang tuh ya kadang sudah sejak sekian tahun yang lalu tiap kali pulang melewati area itu yang urut dada. Oh ini tunggu waktunya nih kayak gini terus. Dan benar sekarang banjir. Sekarang pun banjir. Ya Pak, ya tidak separah seperti banjir yang kayak di Sumatera ya. Tadi pagi naiknya sudah 1,5 meter gitu. 1,5 meter sak dada kula ya. 1,5. Padahal itu di kota. 1,5 meter itu di kota yang tidak ada. Banjirnya kirim dari daerah hulu. Persis kayak untungnya nggak dikirimin kayu-kayu lok kayak di Sumatera gitu, nggak banjir bandang. Tapi Bismillah, ini peringatan bagi kita semuanya gitu, bahwa alam itu tunduknya kepada Allah, bukan kepada manusia. Ini sing pasti. Alam semesta ini tunduknya kepada Allah, bukan kepada kita. Jadi kalau kita mau pakai alam, ikutilah ketundukannya kepada Allah. Jangan mengikuti nafsu kita. Nek ngikut nafsu kita, sing entuk duit uang sithik, tapi sing karena getahnya orang banyak. Yang dapat duit itu ya orang sedikit. Sing juragan kayak gitu. Sing karena getahnya orang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten nggih kula. Mudah-mudahan Allah segera selamatkan saudara-saudara kita dan beri kesadaran pula saudara-saudara kita yang terlibat dalam proses perusakan alam untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasanya agak keras kalau di beberapa diskusi itu kalau bulan Januari ini kalau 2 kali diskusi nanti putar di beberapa titik tentang tema itu, tema alam. Karena kalau ngajinya Quran, kalau minta bicara Quran dan alam. Kalau sampai agak keras bahasa kalau ngaten. Tapi karena itu di forum diskusi dan para akademisi sing kumpul. Kalau bahasa kula sederhana. Bukan kita tidak perlu tafsir lagi. Yang tafsirnya wis cetha welo-welo ya cara wong Jawa. Nek maca tafsir kula iso maca tafsir. Seperti apa tafsir Al-Qur'an tentang alam semesta ini, tentang langit, tentang bumi. Mana tafsirnya? Banyak tafsirnya. Tapi sekarang sing dibutuhkan tuh amalnya. Kanjeng Nabi itu hidup 23 tahun. Kanjeng Nabi itu hidup 63 tahun. 23 tahunnya ketika jadi Nabi sejak dapat Quran. Qurannya niku Quran yang diturunkan selama 23 tahun niku. Itu nek kita moco, itu hanya butuh waktu 12 jam paling lama bacanya. Nek kaya cah santri-santri tahfiz niku nek mocone kenceng pas simaan niku Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuna mocone kaya cak ego 10 jam 12 jam selesai baca Quran. Jadi Quran sak biji iki sak 10 jam 12 jam rampung mocone. Tapi untuk yang bisa dibaca hanya cukup dalam 12 jam ini Allah turunkan selama 23 tahun. Jadi kenapa barang yang 12 jam bisa selesai dibaca? Kan Allah bisa turunkan aja jumlatan wahidatan plok sak biji gitu. Allah turunkan dibaca 12 jam biar langsung Nabi bawa kemana-mana gitu Qurannya gitu kan. Yo sekarang buka ayat ini kan iso ngaten gitu kan. Tapi mboten. Gusti Allah turunkan niku 23 tahun lamanya yang bisa dibaca dalam sakajap ini. Sebentar baca. Allah turunkan 23 tahun. Nopo rahasianya? Nah, di antara rahasianya sepanjang 23 tahun niku setiap turun satu penggalan ayat ada peristiwa. Setiap ada peristiwa turun penggalan ayat sebagian ayat. Lalu kemudian di antara setiap ayat itu ada kanjeng Nabi. Nah, ujar Aisyah kana khuluquhul Quran. Akhlaknya kanjeng Nabi itu adalah Al-Quran. Kalau begitu, nek kita Arab moco Quran, kudu moco Nabi. Nggak bisa dipisah. Kalau sering cerita ini. Jadi nek wong ngaji Quran nih, kayak kita nih ngaji Quran. Kita iki ngaji Quran, ngaji tafsirnya, niku kudu dibarengi kali ngaji perilakunya kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena niku contohnya Quran.
Jadi bisa jadi ayatnya tidak eksplisit menyebut, ayatnya tidak secara langsung menyebut, tapi apa yang dilakukan Nabi lah itulah caranya mengamalkan Quran. Ujar Nabi pernah satu ketika, walaupun besok kiamat, ujar Nabi ki walaupun besok kiamat, kalau di tangan kita masih ada biji, maka tanam biji itu. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa menjaga tanaman hidup itu tuh sunnahnya Kanjeng Nabi. Kita malah kewalik ya. Kono ngerti kiamat sesuai, kok ditebang wae kok sesuk kono kesempatan nanam lagi. Kan kewalik cara mikirnya kita. Kanjeng Nabi malah nyontoni ujar kandangnya sesuk kiamat mawon nek dina iki nek sesuk kiamat kita pegang biji di tangan, tanam biji itu. Padahal nyata biji itu tak tumbuh, tetapi bahwa semangat untuk menjaga nih alam niku iku enggak pernah kendor sedikit pun. Bahkan ketika kita berpikir besok tidak bisa jadi apa sih nanam. Nih kita kan kualik, wah sesuai. Wah sesuai uripnya apa dipotong. Engko masih sempat nanti iku bar dipotong, dikeruk, engko tanam meneh. Oh, padahal nanam menehnya ibu Masya Allah berapa tahun. Iku sapasal, iku ora ono ning Quran. Itu enggak ada di Qurannya, enggak ada di Qurannya, tapi ada di lakonnya Nabi. Berarti Quran niku. Lakonnya Nabi itu kan akhlaknya Nabi itu Quran. Berarti akhlak Quran itu ngaten. Wong sing berakhlak Quran niku berarti njagani pohon, njagani tanaman. Niku wong berakhlak Quran. Lalu ujar Nabi ada cerita lagi. Ujar Nabi, pokoknya cukupkan ketika berwudu, cukupkanlah air itu secukupnya wudu. Ditanya sahabat, kalau di tengah lautan gimana ya Rasul? Oh, walau kana fil bahar. Bahkan kalaupun di tengah lautan, tetap harus berwudu dengan air secukupnya. Padahal kita kan kerasane karena di lautan, wah, saabambone modalnya napa wudune di kolam gede misalnya, wah, iku nek iso nek wudu ku nyebur gitu. Bahkan ketika kita punya banyak air sekalipun, sunnahnya tetap menyedikitkan, menyedikitkan air. Nopo maknane berhati-hati orang dengan alam semesta niku itu sunnahnya Kanjeng Nabi. Nek kita wah ropopo airnya oke. Airnya banyak lantas Masya Allah. Nah niku kula sering mengingatkan diri kula pribadi. Makanya kula seneng nggih. Kula nek lihat istri kula sebulan sekali itu kula guyoni. Wah kayak ndelok bidadari surga. Tahu kapan kula ndelok istri kula kayak bidadari surga? Pas sebulan sekali ngumpulin sampah mau nimbang bang sampah. Jadi rumah kula ngalahin di rumah niku nggih di pojokan bawah tempat kolam ikan kula stop kolam ikannya. Kok sekarang jadi tempat tumpukan sampah gitu. Nunggune sebulan sekali nimbang. Mboten napa-napa. Niki mboten perkara gede, tapi paling tidak udah usaha kecil kita untuk tidak menjadi bagian dari sebab rusaknya alam semesta. Memang serba salah kita karena barang kita kan kayak gini. Niki kan mboten saged dihindari niki sekarang niki. Mboten saged dihindari. Tapi yang bisa kita lakukan dengan ini adalah recycling. Berarti kan kita ngumpulin. Nah itu bagian cara sederhana kita. Cara sederhana. Dihindari tak bisa karena di mana-mana kita ketemu sih kayak gini nggih. Enggak di mana-mana. Oke, tapi yang bisa kita lakukan adalah terlibatlah kita dengan recyclingnya. Recycling biar keputar lagi. Oh niku pahalana gede. Kula ngarane wong sing ngurusi lingkungan, ngurusi sampah lingkungan niku wong sing ngamalke sunnahnya Kanjeng Nabi. Jadi ngurusi sampah lingkungan tuh ngurusi sampah lingkungan panjenengan ku ngamalke sunnah Kanjeng Nabi. Niku ngikut sunnah Kanjeng Nabi. Kuwi sunnahnya walaupun keteke kotor, ora ana hubunganna karo tasbih, ora ana. Tapi setiap jengkal sampah yang kita rapikan menyelamatkan tetangga kita dari kemungkinan tumpukan sampah lalu banjir. Oh niku sunnah niku jagane sunnah Kanjeng Nabi kita. Jagane kaya sing nanam pohon terakhir tadi itu. Nggih bismillah ngapunten. Oke. Nggih bismillahirrahmanirrahim. Nah, kula teruskan sedikit ayatnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Masih meneruskan cerita. Nah, kemarin setelah sebelumnya kan cerita Zakaria, keluar Imran, lalu Zakaria kan sama kemarin cerita, lalu sambung cerita Maryam. Ini tiga-tiganya sama kan, cerita tentang kuasa Allah jika Allah berkehendak. Mulai dari orang yang lama tak punya anak, lalu kemudian orang tua itu keluarga Imran, lalu orang tua yang akhirnya bisa punya anak, yakni keluarganya Zakaria, Nabi Allah Zakaria alaihi wassalam. Lalu kemudian yang ketiga cerita tentang Maryam. Tidak sekadar lama tak punya anak, tidak sekadar tua, ini sekarang tanpa suami. Enggak benar. Ini tanpa suami, ini Allah berkehendak, Allah kuasa bisa memberikan anak di dalam janinnya. Nah, sudah Allah ceritakan tiga cerita. Nah, lalu sekarang setelah Allah ceritakan tiga cerita itu, sebelum Allah lanjutkan pada cerita selanjutnya, pada ayat 44 surah Ali Imran sambungannya Allah jeda sebentar. Napa jedanya? Ujar Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Dzalika, semua cerita-cerita itu tadi, mulai dari cerita kisah keluarga Imran yang dapat Maryam, Zakaria dapat Yahya, Maryam nanti dapat Isa, min amba'il ghaibi nuhihi ilaika. Ini dari cerita-cerita yang gaib dalam pengertian engkau tidak tahu cerita sebelumnya. Nuhihi ilaika, yang kami ceritakan kepada engkau. Hadzal ladzi qasasnahu 'alaika. Inilah cerita yang kami kisahkan kepada engkau, min qissati imraati Imran wa ibnatiha, dari kisah istrinya Imran dan anak perempuannya Maryam. Maryamul Batul, Maryam al-Batul, Maryam sang perawan. Wa min qissati Zakaria Yahya, innama huwa min amba'il maghibati wal akhbaril hamati. Dan dari kisah Zakaria dan Yahya, sesungguhnya dia adalah dari cerita al-amba'il maghibati, cerita-cerita yang tidak ada di hadapan engkau, wal akhbaril hamati, dan kabar yang sangat penting, allati auhayna biha ilaika ya Muhammad, yang kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad. Wa ma kunta ta'lamuha min qabl, sementara engkau tidak mengetahuinya sebelumnya. Wa ma kunta ladaihim. Jadi ujar Allah pertama dulu, ketika kisah ini diceritakan engkau tidak ada. Kisah ini juga engkau tidak ketahui sebelumnya. Ujar para mufassir, maknanya bisa bermakna kalau Nabi belajar Taurat, Nabi mungkin bisa tahu cerita ini karena cerita ini ada dalam Taurat. Kalau Nabi belajar Injil, bisa jadi Nabi tahu cerita ini karena ada di dalam Injil. Tapi Nabi tidak pernah belajar kedua kitab ini. Nabi tak pernah belajar Taurat, Nabi tak pernah belajar Injil, dan Nabi juga tidak memahami bahasa mereka. Ini bahasanya kan bukan bahasa Arab. Nabi tidak memahami bahasa mereka. Nah, kalau begitu, tapi kok Nabi bisa tahu cerita itu? Itulah diantara kemujizatan Allah ingin belani kanjeng Nabi. Karena sebelumnya kan orang-orang Yahudi, orang Nasrani kan nuduh, oh Muhammad iki ngopi cerita kita iki. Ini kalau bahasa sekarang itu plagiasi. Nabi ini memplagiasi cerita. Oh tidak, Nabi dituduh melakukan itu. Tapi Allah buktikan dengan cerita-cerita ini, termasuk cerita-cerita semua nabi-nabi terdahulu. Itu bagi Nabi itu gaib. Itu cerita gaib. Itu kayak kita tidak tahu sama sekali ada kejadian sekian ratus tahun yang lalu di tempat tertentu atau di kampung kita nih misalnya. 100 tahun yang lalu tuh kayak apa di sini, karena tidak ada catatannya, tidak ada orang yang ngasih tahu. Tapi lalu kemudian kita tahu, tahulah kita, pengetahuan kita itu sesuatu yang 100 tahun yang lalu itu dianggap sebagai sesuatu yang gaib. Gaib karena gaib tidak ada dalam pengetahuan kita. Maka disebut oleh Allah min amba'il gaib, dari cerita-cerita gaib. Enggak ada tahu.
nggak tahu, kita tahu jauh sebelumnya nggak tahu. Nah, tapi kemudian tahu, oh di mana datangnya? Datangnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ingin membuktikan bahwa cerita-cerita ini muncul dalam Quran, disampaikan Nabi untuk membuktikan bahwa yang diterima Nabi itu benar-benar wahyu. Benar-benar wahyu. Jadi bukan sesuatu karang-karangan Nabi, atau bukan pula sesuatu yang Nabi dapatkan dari tiru-tiru atau meniru yang sebelumnya. Lalu Allah tegaskan ceritanya, wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam ay ma kunta indahum idh yaqtasimuna wa yatanafasuna ala kafalati Maryam hina alqaw sahamahum lil qur'ati kullun yuriduha fi kanfihi wa ri'ayatihi. Wa ma kunta ladaihim, dan tidaklah engkau ada bersama mereka, engkau ya Muhammad maksudnya, idh yulquna aqlamahum, manakala mereka melemparkan aqlamahum. Aqlamahum itu literal, secara literal asalnya qalam, pulpen mereka. Tapi pada masa itu mereka tidak menulis. Jadi aqlam itu bahasa lembut mereka untuk menyebut saham. Saham itu anak panah. Jadi kenapa? Karena anak panah itu buat penentu. Nah, buat penentu. Ayyuhum yakfulu Maryam. Untuk apa anak panah itu? Untuk mereka mencari tahu siapa yang akan menjadi kafilnya Maryam. Kafil Maryam itu siapa yang akan mengasuh Maryam. Karena ceritanya orang rebutan mau mengasuh Maryam. Karena ini karena Imran itu kan keluarga mulia. Lalu Maryam ini diterima oleh mereka sebagai anak yang mulia. Mereka rebutan mau mengasuh. Siapa yang mengasuh Maryam? Karena rebutan akhirnya ya sudah diundi saja. Aywa ma kunta indahum, yakni maksudnya tidaklah engkau ada bersama mereka ya Muhammad, idh yaqtasimuna wa yatanafasuna, manakala mereka berantem dan mereka saling rebutan, ada kafalati Maryam untuk mengasuh Maryam. Hina alqaw sahamahum, akhirnya diputuskan dengan cara mereka lemparkan anak panah mereka lil qur'ati, untuk mengundi. Kullun yuriduha fi kanafihi wa ri'ayatihi, semua mereka itu pengen menjaganya. Ya kanafi wa ri'ayatihi, sama pengen menjaga Maryam. Jadi Muhammad kan tak ada di situ. Kanjeng Nabi tak ada di situ ya Allah. Tapi Nabi tahu cerita itu. Cerita tentang mereka rebutan mau mengasuh Maryam, akhirnya diundilah dengan idyulquna aqdamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Jadi mereka melemparkan anak panahnya, jadi memanah untuk menentukan siapa yang jadi siapa yang memelihara Maryam. Wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun, dan tidaklah engkau ada bersama mereka pada saat mereka berantem. Jadi nanti pas Qur'an itu lalu dimenangkan oleh Zakaria. Zakaria menang, makanya Zakaria yang mengasuh. Tentu atas kehendak Allah. Ai yatanazza'una fima yaquluha minkum, mereka berantem siapa yang menjaga Maryam di antara mereka. Wal ghardu anna hadhihi al-akhbar kanat wahyan min indillahi al-alimul khabir. Jadi tujuan dari ayat ini ingin mengatakan bahwa kabar-kabar atau berita-berita ini adalah bagian dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala Al-Alimul Khabir. Allah yang Maha mengetahui. Maksudnya siapa? Kanjeng Nabi enggak tahu. Tapi Allah yang Maha tahu, yang ngasih tahu. Persis seperti kita bisa begitu. Kita bisa jadi tidak tahu, tapi kalau Allah yang Maha tahu, yang memberitahu, dia tahu. Makanya ada nanti orang yang mukasyafah, dibukakan Nabi kasyafnya, dibukakan, atau kalaupun kasyafnya tidak dalam pengertian tampak, dibukakan, Allah bukakan hatinya, instingnya. Kayak kita kan punya insting. Jadi binatang itu diberi Allah wahyu juga, itu disebut dengan wahyu. Wahyunya berupa apa? Wahyunya berupa insting. Makanya ada dalam Quran cerita siapa? Cerita Sulaiman dan semut. Nah, cerita Sulaiman dan semut. Semut itu
Allah beri wahyu kepada dia. Tapi wahyu yang dimaksud itu adalah Allah beri petunjuk, Allah beri insting dia untuk menyelamatkan diri. Sama kayak kita nggih. Kayak kita itu nek cara Jawa ku napa ya? Titen ya. Nah, cara Jawa ku titen niku. Titen cara Jawa niku Allah sing ngasih wahyu. Allah kasih kita wahyu, tapi tidak wahyu yang matlu kayak Nabi. Jadi jangan sampai nek titen kita lalu jadikan kitab suci. Oh ngono lho, oh kayak nek kudu gitu. Nah, ego nek jangan. Tapi Allah sebenarnya beri Allah kepada manusia, kepada makhluk tidak hanya manusia. Kepada makhluk ini Allah beri wahyu dengan lapis-lapis yang berbeda-beda. Berupa pada Nabi wahyunya berupa Quran. Dalam Quran petunjuk Allah kepada binatang itu juga Allah sebut dengan auha. Jadi Allah beri seperti petunjuk, seperti wahyu gitu juga. Tapi wahyu yang dimaksud kepada manusia biasa itu adalah bisa berupa mukasyafah. Tapi kalau orang awam itu berupanya insting, seperti yang juga dimiliki oleh binatang. Jadi kalau kita misal melihat sesuatu dari kejauhan atau kepikir, gini, jangan mendekat dah. Atau tiba-tiba dalam hati ada dorongan, jangan pergi. Tapi kita ragu, akhirnya sudahlah, gak usah pergi. Oh benar, ternyata seandainya kita pergi ada kejadian di situ atau apa. Kan sering kejadian gitu nggih. Niku Allah memberi kita ya petunjuk. Nah itu wahyu tuh. Tapi bukan wahyu seperti kepada Nabi. Jadi jangan dibilang, wah aku isi itu wahyu, lalu ngaku jadi nabi. Atau kalau di tempat tangga saya itu ada dua yang dapat wahyu, Budian sama Allah yarham Bu Wahyu gitu kan. Kan depan kulo ya Pak Wahyu, samping kiri kulo ya Pak Wahyu. Nah, jadi ada dua orang yang dapat wahyu di tempat kulo nih. Okay. Kan depan kulo pasti Pak Wahyu, gitu. Pak Wahyu Gunung Kidul. Kiri kulo gitu Pak Wahyu Solo gitu, wahyu semua itu. Gak tahu di sini ada yang dapat wahyu buatan Pak. Niku beda mana wahyunya begitu. Niku nek panjenengan ibu-ibu nek ngaten juga bisa ngaku, wah alhamdulillah saya dapat wahyu, bisa ditimbang meneh wahyune jadi bisa ditimbang ya. Masyaallah. Nggih. Nah, jadi persis jadi ini cerita Nabi, tapi cerita ini Allah juga bisa berikan kepada kita. Untuk apa itu? Untuk sebenarnya untuk menyelamatkan kita. Jadi manusia itu diberi kemampuan kan, diberi kemampuan untuk merasakan sesuatu. Oh ini ki ape, niki ora ape, niki enggak usah, macam-macam juga, macam-macam. Jadi, nah kalau begitu makanya lalu kemudian pelajarannya sederhana, pelajarannya jangan pernah kita menggugat Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Kan kadang-kadang kita itu kayaknya kalau pernah cerita gini panjenengan tesi keringan gitu. Nah, sekian tahun yang lalu berarti sudah seumur anak kula sing berarti jalan 12 tahun gitu. Si buah rewang kula dulu sini tuh kan. Rewang kula dulu kan si mbok pon gitu kan, mbok pon dirah depan itu. Itu kan mbok pon niku kan stroke kena serangan yang ketiga kan pas di rumah kula. Dulu simbol kan ngerewang kula di rumah, bantu-bantu kula di rumah. Niku kan ya kejadiannya sederhana. Pagi-pagi kula sakit perut, padahal harusnya wis mangkat kantor. Akhirnya kula telat mangkat kantor, tapi gara-gara sakit perut cukuplah waktu pada saat yang sama simbol datang, ternyata simbol pas di rumah langsung kena serangan yang ketiga, stroke yang ketiga udah saat itu sudah yang ketiga itu. Jadi habis jalan dari rumah, coba bayangkan nek kula dalam keadaan normal, perut nggak sakit, berangkat pagi-pagi langsung berangkat. Padahal saat itu simbok nunggune anak kula sing nomor 3 umurnya baru 3 tahun dan anaknya relatif aktif gitu kan. Wah masya Allah. Dan biasanya kalau sudah begitu beliau kunci pintu masuk rumah, kunci pintu, nanti pintu baru dibuka sekitar jam 10 jam 11. Ketika anak kula mulai mau main di luar gitu. Jam 11 biasanya main di rumah saja dulu sambil beliau rapi-rapi. Wah, niku sakit perut kula niku kersane Gusti Allah. Allah lagi ngasih petunjuk kula. Sek Rafiq mandek sene omah ku iso ana kejadian ya. Kan kula kan enggak tahu bakal ada kejadian apa. Ku perkara gaib kali kula kan.
Kula nggak ngerti, tapi ternyata sakit perutnya kula niku wasilah kula ngadepin Simbo karena serangan, dan wasilah kula untuk bisa akhirnya sama tetangga bareng-bareng ngantar Simbo ke rumah sakit, besoknya Simbo pulang. Itu kan kejadian Kamis, Jumat sorenya pulang. Coba kalau belum berangkat rumah kayak biasa, itu rumah kekunci dari dalam, takdirnya tetap kan Simbo karena serangan jantung, karena stroke yang ketiga kan tetap, karena itu hitungan tubuh, itu kan mekanisme tubuhnya. Oh masya Allah. Banyak nih contoh sederhana saja. Banyak dalam kehidupan kita perkara-perkara yang bisa jadi kita tidak nyaman pada saat itu, tapi sebenarnya Allah lagi ngasih petunjuk tentang sesuatu yang baik di hadapan kita saat itu juga atau nanti di belakang. Nah, rumusnya niku rumusnya belajar berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Abot niku abot memang. Kalau yang atas, kalau ujiannya gue abot baik sangka. Kadang-kadang Allah itu senang guyoni kita gitu kan. Wis kayak gini bar ngaji baik sangka, itu pulang ke rumah bisa jadi langsung diuji untuk gagal lagi baik sangka kepada Allah. Ujiannya macam-macam. Kadang dari istri, kadang dari suami, kadang dari anak, kadang dari tetangga, kadang entah dari ayam sing liwat, kadang dari kucing tetangga, tiba-tiba pup di halaman kita. Oh macam-macam itu langsung bisa hilang baik sangka kepada Allah itu. Ujiannya dari mana aja baik sangka. Maka berbaik sangkalah kita kepada Allah lewat berbaik sangka kepada makhluknya. Baik sangka itu ada ujiannya macam-macam. Kalau ngomong kayak gini belum tentu selamat dari ujian. Nah, itu ujar Allah. Ruya anna jannatu hayn waladatha walafatha fi kharqah wa hamalatha ila al-masjid wa wada'atha 'inda al-ahbar wa hum fi baitil muqaddas kal hajbati fil ka'bati. Jadi diriwayatkan bahwa Jannah itu istrinya Imran ketika dia melahirkan ketika waladatha lafadha fi kharqatin wa hamalatha ila masjid. Jadi dimasukkan ke dalam gendongan gitu kayak keranjang, lalu dibawanya ke masjid. Wa ta'adha indal ahbar. Dia lalu ditempatkan kayak dekat pintu di Baitul Maqdis kal hujbati fil ka'bati. Jadi kayak itu loh, kayak tirai di mana tadi fil Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Jadi Ka'bah itu dulu kayak ada di dekat Ka'bah tuh Hijr Ismail itu. Kayak ada tempat tertutup. Nah, Maryam ini dimasukkan ke dalam keranjang, taruh di situ di Baitul Maqdis. Faqalat lahum, dia berkata, "Dunakum hadhihi nadhira fatanafasu." Jadi siapa yang mau nih menjaga menerima nadarku ini? Karena kan nadarnya kan ini mau diserahkan kepada Allah gitu kan. Maka ujar Jannah, siapa yang mau jagain siapa dari kalian yang mau nih menerima nadarku ini? Maksudnya ngasuh anakku tapi di sisi Baitul Maqdis, artinya di mihrab. Fatanafasu fiha, lalu mereka berdebat akhirnya. Ya anak kanat bintu imamihim, karena itu anak dari imam mereka. Nah Imran ini imamnya mereka saat itu, jadi kiainya. Imran ini orang alimnya di antara mereka. Thumma qatara'u fakharajat fi kafalati Zakaria. Lalu kemudian akhirnya mereka bikin qur'ah tadi, bikin undian. Maka keluarlah dari hasil undian itu kafalatu fi kafalati Zakaria, dalam penjagaan Zakaria, maka Zakaria yang menjaganya. Qala Ibnu Katsir berkata, wa inna ma qaddarallahu kauna Zakaria, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Zakaria itu kafilan sebagai penjaga laha kepada Maryam li sa'adatiha, agar itu untuk kebahagiaan si Maryam. Walitaqta bisa minhu, lalu kemudian untuk belajar dari Zakaria tadi ilman jamman wa amalan salihan, ilmu yang banyak dan amal yang saleh. Jadi Allah anugerahkan kepada Zakaria agar apa? Agar Maryam bisa belajar pula dari Zakaria. Bismillahirrahmanirrahim. Ilqalatil malaikatu, dan ingatlah ketika berkatalah malaikat, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha yubashshiriki bikalimatin, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepada engkau dengan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, bimauludin yahsulu bikalimatin minallahi bila wasitati abin,
yakni dengan kelahiran yang dilahirkan dengan kalimat dari Allah tanpa ada perantaraan seorang bapa. Kalimat dari Allah itu maksudnya perintah Allah. Kun fayakun. Ismuhu, siapa anak yang Allah anugerahkan ini, namanya adalah Al-Masihu Isa ibnu Maryam. Al-Masih Isa ibnu Maryam. Ai ismuhu Isa walaqabahu Al-Masih. Namanya adalah Isa dan diberi gelar Al-Masih. Wa nasbuhu ila ummihi, nasabnya kepada ibunya, tambihan ala annaha taliduhu bila abin, untuk memperingatkan bahwa dia dilahirkan tanpa seorang bapa. Wajihan fid dunya wal akhirati, dia akan menjadi orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Ay sayyidan wa mu'azzaman fiha, seorang pemuka yang dibesarkan di dunia dan di akhirat. Wa minal muqarrabin indallah, dan di antara orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamnya yang benar yang ini apa gini? Oh, ini yang benar. Selisih 2 menit. Kita ngikut gini. Oke, ikut gini. Masih 3 menit. Kalau gitu kalau baca ayat selanjutnya baru penjelasan. Lalu kemudian sebentar. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla, dan lalu kemudian Isa ini juga berkata kepada manusia sejak kecil dan dalam gendongan. Ai tiflan qabla waqtil kalami, sejak kecil sebelum dia bisa berkata-kata. Qala Az-Zamakhsyari wa ma'nahu yukallimun nasi fil hataini halataini kalamul anbiya min ghairi tafawutin baina halit tuhulati wa halikuhula wa halikuhula. Jadi dia berkata-kata kepada manusia, ujar Zamakhsyari, dalam 2 keadaan, baik keadaan dia masih kecil ataupun dia sudah besar nanti. Wala syakka anna dzalika ghayatun fil ijaz, sesungguhnya itu adalah petunjuk pada ijaz. Wa minas shalihin, dan termasuklah dia orang-orang yang saleh. Nah, gini penjelasannya. Pertama, jadi datanglah Al-Quran juga menyebut sabab kelahiran Isa itu dengan kalimat. Makanya di dalam keyakinan orang Nasrani disebutlah Isa itu kalam Tuhan, kalimatullah. Makanya di dalam keyakinan sebagian orang Nasrani yang namanya wahyu itu Isa. Isanya niku wahyu. Injil itu adalah cerita tentang wahyu niki. Kalau di dalam Islam yang namanya wahyu itu Al-Quran. Kenapa? Karena Allah berkata-kata kepada Nabi, lalu jadilah wahyu. Makanya itu perbedaan. Karena dalam Quran juga menyebut kalimat. Tapi yang dimaksud kalimat itu adalah kun, kata Allah. Jadi, maka jadilah. Nah, itu disebut kalimat. Itu satu. Jadi dalam keyakinan Islam benar, Isa itu berasal dari kalimat Allah, dari kalamnya Tuhan. Tapi kalam yang dimaksud itu Allah kalam dalam pengertian perintah. Allah perintahkan jadi, maka jadilah. Kesal-kesal dalam kayak. Yang kedua, dinamai pula Isa itu dengan Al-Masih. Al-Masih itu maknanya bisa bermakna orang yang diurapi. Diurapi itu diberkati dengan didoakan. Diberkati dengan didoakan. Nah, cerita ini sama ini. Karena di dalam keyakinan Nasrani kan ada cerita Yohanes yang membaptis Isa. Nah, di dalam Islam tidak menyebut itu dengan baptis, tapi menyebut itu dengan ada Yahya. Yohanes itu kan Yahya. Yahya yang lalu kemudian memandikan Isa sambil mendoakannya. Mendoakannya. Itu makanya lalu kemudian kenapa setiap bayi disunahkan sampai ke Kanjeng Nabi kan? Kanjeng Nabi mensunahkan setiap bayi itu didoakan seperti Isa yang didoakan. Isa didoakan. Nah, jadi Al-Masih itu maknanya orang yang diurapi, didoakan. Tapi enggak usah panjenengan anakku baru lahir, ini tak doakan berarti dia jadi Al-Masih. Enggak usah kayak mana malah bingung tonggo gitu kan. Iki sopo meneh iki kowe perkara. Al-Masih itu maksudnya orang yang didoakan. Jadi diberkati. Kalau bahasa Injilnya diurapi. Kalau kadang rada bingung, kalau guyon sama pendeta,
Pokoknya panjenengan jangan cerita di Urapi di Kampung Pulau ya, di Banjarmasin. Karena di Urapi itu di Banjarmasin maksudnya dikasih urap. Tahu ya teman pendeta ya ketawa gitu kan. Ya tapi itu bahasa Indonesia sebenarnya di Urapi itu. Di Urapi itu maksudnya diberkati. Kalau nggak ngerti ini bahasa Jawa, jangan-jangan bahasa Jawa urap itu artinya apa? Oh pecel. Jangan-jangan mananya bener pecel. Urap itu apa? Godangan ya, oh godangan. Niku kan nama panganan. Jangan-jangan maknanya dulu apa cocok laginya otak-atik gadoknya itu maknanya jangan-jangan apa berkat gitu. Kan godangannya buat berkat kan? Yang buatan-buatan kertas Isa bin Maryam disandarkan kepada Maryam karena tidak ada bapaknya. Dan itu penting disandarkan kepada Maryam untuk menyatakan bahwa ini anak manusia. Makanya Quran menyebutnya Isa ibnu Maryam. Kenapa disebut Isa ibnu Maryam? Isa anaknya Maryam, bapaknya memang tidak ada, tapi ini lahir dari manusia dan ini anak manusia atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu penegasannya ujar beliau. Wa minas salihin wa minal muqarrabin, dan termasuk di antara orang-orang yang mendekat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti ayat 40 berapa ini? Wa yukallimun nas nih gitu. Ayat 46-nya nanti kita ulangi minggu depan nih, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Nyuwun samudra pangapunten. Mugi-mugi manfaat barokah untuk kita semuanya. Mugi jadi jalan kebaikan. Salah khilaf kalau mohon maaf. Mari sesarangan kita tutup dengan baca surah Al-Asr dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu a'lam bis shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.